silakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan selamat datang dalam rangkaian acara press release pengawasan logistik yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 16 Desember 2023 di kantor Panwaslu Kecamatan Tawang. Seperti itu, baru jumlah saja. Jumlahnya juga itu baru kata yang ekspedisi, belum hasil hitung langsung. Ya, semua yang hadir hari ini jelas bahwa press release yang diselenggarakan oleh Panwaslu ini menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan dengan pengawasan kampanye dan pengawasan logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kita akan melakukan press release. Mungkin saya di sini selaku Kodim Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, ranah pencegahan saja. Nanti mungkin data ataupun penindakan nanti ada kodimnya. Tahapan penyelenggara pemilu kali ini sudah masuk di tahapan kemarin kan awalan itu tahapan pemutahiran data, lalu sekarang tahapan kampanye. Tahapan kampanye kan untuk saat ini 75 hari. Logistik juga dimulai dari pengadaan atau produksi, lalu disortir dan pengepakan, lalu didistribusikan dan kembali lagi ke tempat semula. Pasal 105 Undang-Undang 7 2017 juga bahwasanya Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas pertama melakukan pencegahan dan penindakan, lalu yang kedua mengawasi pelaksanaan tahapan. Karena itu tahapan yang ketiga dari pemutahiran data, masa kampanye, logistik. Tadi logistik pemilu dan pendistribusiannya. Setelah dikirim dari gudang, apakah nanti masuk ke PPK atau pihak kelurahan atau PPS, nanti dikawal oleh pengawas TPS. Desain jumlah kualitas tetap ya itu, lalu tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Lalu yang terakhir efisiensi, kerawanan, misalkan kesalahan dalam pembuatan desain itu paling ranahnya di Bawaslu kota. Lalu kesalahan proses cetak sama, lalu jumlah surat-suara yang dicetak tidak sama, misalkan untuk jumlah DPT list 2% itu yang dicetak, untuk cadangannya 2%. Adapun untuk saat ini mungkin data untuk DPT Kecamatan Tawang per November itu 47.045 orang, plus untuk DPT-nya 2% dari DPT itu sekitar 900 orang. Adapun DPTB yang masuk baru 45 dan keluar 49. Dari itu nanti kelengkapan itu apakah jumlahnya sama atau tidak. Lalu keamanan distribusi nanti apakah kotak suara itu didistribusikan lewat apa nanti, apakah mobil bak terbuka atau tertutup. Nanti kan cuaca saat ini kan kadang hujan kadang tidak, hal itu tak ditakutkan. Adapun untuk penyimpanan di kelurahan dikarenakan sekarang itu kotak suaranya dan sebagainya terbuat dari bahan yang mudah, istilahnya kardus lah, takutnya kan kena basah apa gitu. Nah sekarang untuk saat ini mungkin ada tambahan panel ya Pak oleh ya terkait penyimpanan itu di bawahnya ya. Lalu kerawanan tersebut bencana alam, lalu lokasi TPS yang sulit diakses untuk saat. Lalu metode tadi pemetaan kerawanan, lalu ada kita melakukan penyusunan jadwal pengawasan, koordinasi dan pemetaan data perlengkapan pemungutan dan pengawasan pendistribusian sampai pengembalian logistik. Saya melakukan pencegahan dari awal. Bila mana pencegahan tersebut mungkin kan bila mana pencegahan tidak diindahkan, mungkin ada alurnya masing-masing, nanti ada sesuai aturannya. Namun untuk saat ini kita baru tahap koordinasi baik dengan PPK ataupun dengan PPU, misalkan jadwal pengadaan industri, jenis perlengkapan dan sebagainya. Lalu
memberikan himbauan itu tadinya untuk mau dilaksanakan sekarang kan, tapi kan di gudang itu baru hanya itu saja yang ada. Jadi kita belum ranahnya ke sana, mungkin nanti di bulan Januari bila mana ada surat suara kalau ada pensortiran maka kami akan melayangkan surat himbauan itu. Takutnya kan ada jumlah suara, misalkan surat suaranya yang rusak tapi diambil, tapi dilipat lalu diambil gitu dari dalam ikatan tersebut. Lalu terkait jumlah, nanti per jumlah TPS-nya harus sekian plus 2%. Nah, takutnya kan kekurangan suara nanti pasti TPS dan sebagainya. Oleh Bapak Gun Gunawan Sarjana Ilmu Politik selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengawasan logistik ini langsung ke materi yang mungkin menjadi bahan nanti diinformasikan ke publik bahwa Panwaslu Kecamatan Tawang ini telah melakukan pengawasan terhadap logistik yang akan digunakan nanti ketika proses hari pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Pengawasan logistik itu harus tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat prosedur gitu. Jangan sampai logistik ini ya ketika dibutuhkan misalkan satu TPS kotak suara itu 5, hanya ada 3, hanya ada 4. Jadi artinya dia belum tepat jumlah. Ketika bilik suara itu di TPS itu dibutuhkan 4 bilik suara, yang dikirim hanya 2, berarti itu belum tepat jumlah. Dan belum, kemudian ketika surat-suara itu didistribusikan untuk dapil 1 DPRD kota, ternyata masuk surat suara dapil 2 ke kita juga, itu juga menjadi salah satu aspek yang akan kita awasi. Jangan sampai nanti jadi persoalan di kemudian hari. Itu kerawanan yang dilakukan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman itu kita jadikan bahan, memetakan berbagai kemungkinan pelanggaran sehingga dapat dirumuskan strategi pengawasan yang dijalankan, mengedepankan aspek pencegahan dan memastikan kepatuhan prosedur dalam penyortiran, pengepakan, distribusi dan pengembalian. Akan menghitung jumlah DPT yang ada di Kecamatan Tawang ini sudah terhitung dari sejumlah 47.045 orang. Jadi DPT yang sudah terdaftar untuk menjadi pemilih pada hari H itu 47.045 orang, terdiri dari 23.229 laki-laki dan 23.816 perempuan. Jadi totalnya 47.045. Dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 177 TPS, yang 2 diantaranya merupakan TPS khusus. Nah, jadi di Tawang ini ada TPS khusus yang berada di lapas yang di Jalan Papista, yang dekat Masjid Agung. Di sana juga ada tempat pemungutan suara. Ada dua TPS di sana untuk memberikan layanan bagi para narapidana. Mungkin pengawasannya seperti apa? Ya, jadi sampai hari ini memang logistik pemilihan umum masih di gudang, itu memang masih dalam pengawasan Bawaslu Kota dan kami dari Panwascam juga dilibatkan. Namun memang sampai hari ini logistik belum final ya, datanya juga belum valid. Nah, kami dari Panwaslu Kecamatan juga dilibatkan untuk pengawasan, dan alhamdulillah sampai hari ini kami sudah diberikan jadwal, sudah 2 kali melaksanakan pengawasan, dan memang nanti ini akan berlanjut sampai hari H ya. Namun memang kami juga
teknis selanjutnya memang masih dalam pembahasan, dan terutama nanti pas pelaksanaan baru kami pengawasan yang paling pokoknya di situ. Ya. Fokus pengawasannya apa saja, Pak? Ya memang sampai hari ini kalau kecamatan itu hanya pengawasan mengikuti arahan dari Bawaslu ya. Tapi nanti ada pelimpahan ketika pergerakan logistik dari gudang menuju ke kecamatan. Nah di situ baru kami fokus pengawasan di situ. Jadi kalau sampai hari ini memang itu masih fokus di gudang, dan itu juga kita tidak bisa fokus ke secara detail ya. Lebih jauh ya. Iya, itu juga sampai hari ini memang data belum valid karena memang Bawaslu Kota juga belum bisa melihat secara terperinci ya. Baru datang jumlah sekian, barang sekian. Bawaslu juga belum tahu isinya itu apakah Jadi masih loading, tahap Iya, loading, gitu. iya. Belum di unboxing. ya, jadi kualitasnya juga itu belum bisa dipastikan sampai hari ini. Ya, termasuk kuantitasnya juga baru itu data dari pengiriman sekian-sekian ya. Makanya sampai hari ini juga memang press release ini bisa dikatakan memang baru setengah-setengah lah gitu. Iya, Ya, tidak belum kita- full ya, belum. Sehingga memang data yang nanti yang disampaikan yang dirilis juga perlu pengemasan yang cukup baik lah sehingga masyarakat tidak salah paham gitu. Takutnya kan masyarakat salah paham ya ketika rilis ini disampaikan terus data belum valid. Iya. Ya. Persiapan apa saja mungkin yang disiapkan yang menjelang itu? Ya, sebenarnya persiapan menjelang hari H ya. Iya. Tugas pokok kami. Iya kan nanti- banyak ya sekarang tahapannya, nanti belum rekrutmen, terus sekarang logistik, Oh, iya. kampanye juga gitu, Ya, beririsan. Iya, ya memang ada beberapa fokus dari kami menjelang pemilihan itu, terutama yang ada di kecamatan, yaitu pembentukan pengawas di tingkat TPS. Itu fokus kami ya. Di samping nanti juga ada pengawasan kampanye ya, yang terutama memang hari ini sudah mulai kampanye yang kadang tidak ada pemberitahuan. Nah itu yang kami antisipasi ya. Nah tentu saja kami sudah siapkan itu semua dengan semua PKD juga pimpinan dan staf juga pasang telinga, pasang mata, karena memang hari ini masukan itu sangat banyak dari masyarakat juga, dan yang paling utama itu sekarang dari lawan ya, lawan politiknya itu yang kadang agak perlu perhatian yang serius gitu, karena memang lawan politik itu kesannya akan lebih tegas, lebih keras ya. Kalau itu tidak segera kita selesaikan Lanjuti. ya, kalau kita tidak lanjuti itu akan menjadi masalah yang cukup serius. Iya. Dari kemarin juga itu saling apakah itu mengenai kampanye atau pemasangan APK, itu mereka sudah tanda kutip saling serang. Siap. Nah makanya persiapan kami secara fisik mental juga harus disiapkan. Itu saja. Siap.